Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan saya Maulana Luqmanul Hakim, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengan NIM 5252114493. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah global mandiri di kelas 9 dengan materi beriman kepada hari akhir. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Jamaah dulu. Teman-teman sekalian, senang sekali bisa bertemu kalian kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tapi sebelum itu kita mulai dulu ya. Kita berdoa dulu, silakan pimpin doa Laihan. Kita doa semoga pembelajarannya bermanfaat bagi kita. Amin. Semoga pembelajarannya yang bagus. Amin. Kita muridnya dengerin saran baik. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, terima kasih untuk semangatnya. Teman-teman semuanya sudah siap belajar? Device sudah dipersiapkan? Baik, teman-teman sekalian, aktivitas kali ini adalah kita nanti akan mereview pelajaran kita kemarin terkait dengan keutamaan menuntut ilmu. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian kita nanti akan ada diskusi kelompok dan kita presentasikan apa yang kita diskusikan. Ya, materi tentang beriman kepada hari akhir. Oke, teman-teman sekalian, sebelum pelajaran, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Boleh ya? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat, masuk semuanya ya. Oke teman-teman, Mr. Mona mau review dulu. Oke, Kiana, kemarin kita belajar apa? Surat Al-Mujadilah ayat 11, isi kandungannya apa sih? Isi kandungannya adalah Allah akan menginginkan orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa dari. Masya Allah, luar biasa, mantap ya. Akbar, isi kandungan surat Al-Mujadilah yang kedua apa sih? Mempersilahkan duduk orang Oke, mempersilahkan duduk bagi orang yang baru datang di majelis ilmu. Oke, mudah-mudahan pelajaran yang kemarin membuat kita semakin semangat untuk menuntut ilmu ya. Gitu. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran ya, ada baiknya kita tadarus terlebih dahulu ya. Tadarus kali ini adalah surat Al-Hajj ayat 7 ya. Bismillah, contohin dulu, habis itu kalian. Oke? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah wa anna
Bima. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Coba dibaca jihad yang kedua. Silakan. Auzubillah. Masya Allah, luar biasa ya. Indah sekali bacaannya kalau kita memakai dengan tajwid ya, membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid ya, wajib hukumnya ya. Oke teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah tadarus bersama-sama ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapat dari tadarus Al-Qur'an. Amin. Apa keutamanya? 1 huruf 10 kebaikan. Bagaimana kita kalau membacanya ya sampai 1 halaman atau menghatamkan Al-Quran. Oleh sebab itu kita semangat untuk membaca Al-Quran. Baik teman-teman, semua anak akan menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini tentang beriman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep hari akhir, baik itu definisi, kemudian macam-macam dan tanda-tanda kiamat. Kemudian dalil ya, surat Al-Hajj ayat 7. Kemudian menjelaskan kehidupan setelah kiamat ya. Kemudian mengamalkan perilaku mawas diri ya. Bagaimana dari beriman kepada hari akhir ini kita mampu menunjukkan sikap mawas diri ya, senantiasa kita terus berlomba-lomba untuk meningkatkan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran spiritual dan motivasi beramal. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa mau bertanya nih ya, beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa? Coba Hora. Rukun beriman pada akhir adalah iman yang kelima. Yang kelima, betul sekali. Yang pertama beriman, bagus. Ya, yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab. Yang keempat beriman kepada Rasul. Yang kelima beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam qada dan qadar ya. Jadi beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Nah, menurut kamu apakah kiamat itu udah dekat? Sudah. Kalau menurut kamu bagaimana? Karena udah banyak kiamat kecil yang terjadi. Udah banyak? Kiamat kecil. Kiamat kecil, apa aja sih kiamat kecil? Gempa bumi. Oh, udah banyak terjadi sekarang ya. Terus meninggal ya, itu salah satu tanda kiamat kecil, banyak kematian ya. Sekarang kita akan diskusi kelompok ya, kita membentuk 4 kelompok ya terkait materi beriman kepada hari akhir. Sekarang dihitung dari situ, dari kaya. Udah 1, Atira 4, 1, 2 ya, 1, 2, 1, Tiara 1, 2, Bima 3, 4. Kelompok pertama silakan untuk presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nazura. Nama aku Kaira. Nama aku Kiana. Dan hari ini kita bakal mempresentasikan tentang rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat nanti. Nah, jadi topik hari ini yaitu ada Yaumul Barzakh, Yaumul Ba'ats, Yaumul Hisab, Yaumul Mahsyar, Yaumul Mizan, dan juga jembatan Shiratul Mustaqim. Apa sih
Atiyatullah. Atiyatullah. Kemudian ada 10 nama lain hari kiamat atau hari akhir. Yang pertama, Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan, hari terjadinya peristiwa kehancuran alam semesta dan dibangkitkannya manusia dari kubur. Yaumul Akhir, hari akhir yaitu hari terakhir kehidupan di dunia. Lalu As-Sa'ah adalah waktu yang ditentukan menunjukkan dekatnya hari kiamat. Terus Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Terus Yaumul Hisab, hari perhitungan amal perbuatan manusia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, silakan. Kelompok lain apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Alza. Aku Ana. Aku Mama. Aku Kiara. Nah, kita akan membahas 10 tanda-tanda kiamat kubra. Pertama ada kemunculan Imam Mahdi. Imam Mahdi akan muncul sebagai pemimpin yang adil dan membawa kedamaian di bumi. 2. Kemunculan Dajjal. Dajjal seorang penipu besar akan muncul dan menyebarkan fitnah di muka bumi. Rasa tebal akan mengikuti bumi dan menyebabkan berbagai penyakit. 3. Api dari Yaman. Api akan muncul dari Yaman dan mengiringi manusia menuju tempat tertentu. 4. Gempa bumi. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai wilayah. 5. Hancurnya Ka'bah. Ka'bah akan dihancurkan oleh seseorang dari Habasyah atau Ethiopia. Terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bima. Nama saya Naki. Dan saya Rehan. Dan kami akan presentasikan macam-macam kiamat. Apa itu kiamat? Secara bahasa, kiamat berasal dari kata Arab. Koma atau yaqumu, yang berarti bangkit, berdiri atau tegak. Sedangkan secara istilah dalam Islam, kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Macam-macam kiamat. Ada 2 macam kiamat, yaitu kiamat kubra atau ketika diartikan ke bahasa Indonesia yaitu kecil, dan kubra yaitu yang dibahasakan yaitu besar. Kiamat kubra itu biasanya tanda-tandanya tuh matahari terbit dari arah barat dan munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj Ma'juj, dan keluar asap nyumpang. Kalau yang kubra atau kiamat kubra adalah bencana alam, gempa, tsunami, banjir, gunung meletus, tanah longsor, dan lain-lain. Itu saja dari kita. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Aska. Nama aku Putra. Nama aku Akbar. Nama aku Firza. Dan nama Farid. Hari ini kita akan menjelaskan soal gambaran peristiwa kiamat dan pandangan hari kiamat menurut beberapa ulama. Oke, yang pertama, gunung hancur dan berterbangan berdasarkan surat Al-Qariyah ayat 5 dan surat Al-Muzammil ayat 14. Kedua adalah gelap dan menyala. Quran surat Al-Anfal dan 6. Surat Al-Infitar. 3. Bumi digoncang hebat. Surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Langit terbelah dan renyah. Quran surat Al-Infitar
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Ada pertanyaan nggak dari kelompok lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan duduk kembali. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, ya silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan saatnya kita untuk meeting. Oke, teman-teman sekalian, semuanya sudah bagus. Tadi presentasi sudah menyiapkan presentasinya, slide-nya dengan sangat baik dan percaya diri. Ditingkatkan lagi nanti kalau bisa harus bisa menguasai materi. Dan yang kedua adalah teman-teman tentang beriman kepada hari akhir. Apa makna iman kepada hari akhir? Kita meyakini atau percaya dan percaya bahwa seluruh alam semesta ini akan hancur binasa. Ya. Kemudian yang kedua, ya, dijelaskan dari tentang hari akhir tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 ya, kelompok 1 atau kelompok 2 tentang kiamat itu pasti akan terjadi dan nanti Allah akan membangkitkan yaumul ba'ats. Dan terakhir, hikmah kita belajar tentang beriman kepada hari akhir, mudah-mudahan dari sini kita semakin menambah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita semakin waspada ya bahwa kiamat ini akan terjadi dan yang akan menolong kita adalah amal soleh. Mudah-mudahan ada dampak positifnya kita belajar ini semakin meningkat ketakwaan kita di hadapan Allah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mau 2 orang untuk Rehan. Apa manfaat kita belajar hari ini? Agar kita tahu kapan atau tanda-tandanya kiamat agar Kita semakin sadar. Oke, bagus, terima kasih Rehan. Untuk Ana, apa manfaat kita belajar tentang beriman kepada hari akhir? Untuk agar kita bisa lebih siap Bagaimana persiapannya? sholat. Lakukan amal nusuk. Salah satunya adalah sholat 4 waktu, sholat berjamaah, ya, berbakti kepada orang tua dan melakukan amal soleh. Baik teman-teman, adakah pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada dicukupkan dulu, maka sama-sama kita membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.